Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Mutia Hafiz dengan NIM 0601232022. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang civil society. Masyarakat sipil atau civil society dalam bahasa Inggris merujuk pada jaringan organisasi non-pemerintah dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat sipil terdiri dari beberapa kelompok, termasuk organisasi sukarela, organisasi edukasi, lembaga pendidikan, kelompok agama, dan lain sebagainya. Tujuan utama masyarakat sipil adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, mempromosikan partisipasi publik, dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Masyarakat sipil berperan sebagai penengah antara individu dan pemerintahan, serta sebagai pengawas terhadap kebijakan publik. Mereka seringkali menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang tidak terwakilan dalam proses kebijakan atau keputusan politik. Melalui kegiatan edukasi, pendidikan, dan memperdaya masyarakat sipil berusaha untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia, dan membangun keberlanjutan sosial. Mereka juga berperan dalam membangun jembatan antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain peran utama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawasi kebijakan pemerintahan, masyarakat sipil juga memiliki beberapa peran tambahan yang penting, antara lain: 1. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat sipil seringkali terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Mereka menyediakan informasi dan edukasi yang dibutuhkan untuk memperkuat partisipasi publik dan membangun kapasitas masyarakat. 2. Memperdaya masyarakat. Masyarakat sipil membantu dalam memperdaya masyarakat untuk memberikan akses ke sumber daya, pelatih, dan dukungan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. 3. Advokasi dan perlindungan hak. Masyarakat sipil juga menjadi suara bagi kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Mereka melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak individu seperti hak asasi manusia, hak perempuan, hak anak, dan hak minoritas. 4. Pembangunan kapasitas organisasi. Masyarakat sipil juga berperan dalam membangunkan kapasitas organisasi non-profit dan sukarela agar lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka. Mereka memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya untuk memperkuat kinerja organisasi. 5. Kolaborasi dan jaringan. Masyarakat sipil sering bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan berbagai peran ini, masyarakat sipil memainkan peran yang penting dalam membangun masyarakat yang induktif, demokrasi, dan berkelanjutan. Selain peran utama yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat sipil juga memiliki beberapa fungsi yang penting, terutama di Indonesia. 1. Advokasi. Masyarakat sipil seringkali menjadi suara bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan mengkritis kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. 2. Pendidikan dan kesadaran masyarakat sipil juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Mereka menyelenggarakan program-program pendidikan, seminar, dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 3. Memperdaya masyarakat. Masyarakat sipil berupa untuk memperdaya
memperdayakan masyarakat agar lebih aktif dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Mereka memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. 4. Pengawasan dan transformasi. Masyarakat sipil juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pemerintah dan sektor swasta. Mereka memantau kinerja pemerintahan, mengawasi penggunaan anggaran publik, dan memastikan transformasi dalam pengambilan keputusan. Dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan bagian yang penting dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Mereka berperan sebagai penengah antara individu dan pemerintahan, serta bagian pengawasan terhadap kebijakan publik. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam edukasi, pendidikan, memperdaya masyarakat, pelindungan hak, dan pengembangan kapasitas organisasi, kolaborasi, dan advokasi pendidikan, memperdaya masyarakat, pengawasan, dan transformasi. Berbagai peran dan fungsi yang dimilikinya, masyarakat sipil berkontribusi dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi publik, dan membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Keberadaan masyarakat sipil yang aktif dan berperan dapat membantu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa civil shortage dikekang di Indonesia? Apa solusi yang tepat menurut saudara? Jawabannya, masyarakat sipil memegang peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, mendorong transformasi, dan memastikan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Civil society telah menjadi penggerak utama dalam berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan. Namun, meskipun peran mereka krusial, organisasi-organisasi ini seringkali menghadapi pembatasan dan pemerintahan. Artikel ini akan membahas alasan di balik pengekangan terhadap civil society di Indonesia, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Alasan-alasan pengekangan terhadap civil society yaitu 1. Kepentingan politik dan kekuasaan. Salah satu alasan utama mengapa civil society dikekang adalah untuk melindungi kepentingan politik dan kekuasaan. Pemerintahan atau kelompok elit seringkali merasa terancam oleh aktivitas civil society yang kritis terhadap kebijakan atau tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka menjaga stabilitas politik dan kekuasaan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegiatan civil society. 2. Keamanan nasional. Isu keamanan nasional seringkali digunakan sebagai alasan untuk membatasi aktivitas civil society. Pemerintahan mungkin mengiklaim bahwa organisasi tertentu dapat membahayakan keamanan negara atau berpotensi mendukung separatisme dan terorisme. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti Papua dan Aceh, di mana organisasi civil society yang bekerja untuk hak asasi manusia seringkali diawasi ketat. 3. Regulasi yang ketat. Pemerintahan di Indonesia telah memberlakukan berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak civil society. Undang-undang ormas atau organisasi kemasyarakatan misalnya mengharuskan organisasi untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari pemerintahan serta mematuhi berbagai persyaratan administratif yang ketat. Hal ini bisa menjadi alat untuk mengontrol dan mengemburkan organisasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau keamanan negara. 4. Tekanan ekonomi. Organisasi civil society seringkali menghadapi tekanan ekonomi termaksud pembatasan akses terhadap pendanaan internasional. Pemerintahan mungkin memberlakukan aturan yang ketat mengenai penerimaan dana asing dengan alasan yang mencampuri tangan asing dalam urusan domestik
ini dapat menghambat keamanan organisasi civil society untuk beroperasi secara efektif. 5. Kultur dan nilai sosial. Kultur dan nilai sosial tertentu juga dapat mempengaruhi pandangan pemerintahan terhadap civil society. Misalnya organisasi yang mempromosikan hak-hak LGBTQ atau isu-isu gender mungkin menghadapi resistensi yang lebih besar di masyarakat yang konservatif. Pemerintahan mungkin mengekang aktivitas mereka untuk menghindari ketenangan sosial atau menjaga keharmonisan. Solusi untuk mengatasi pengekangan terhadap civil society. 1. Penguatan kerangka umum. Salah satu solusi utama untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak civil society. Hal ini mencakup revisi undang-undang yang telah membatasi kebebasan berorganisasi dan berkumpul, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang menghadapi aktivitas dan organisasi pemerintahan. Perlu memastikan bahwa regulasi tidak digunakan untuk beragus kritis, tetapi justru mendukung partisipasi publik dan demokrasi. 2. Dialog dan kerjasama pemerintahan dan civil society. Perlu membangun dialog yang konstruktif dan kerjasama yang lebih erat. Dengan membuka ruang dialog, pemerintah dapat memahami aspirasi dan kekhawatiran civil society serta bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipasi. 3. Edukasi dan kesadaran politik. Meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai peran dan pentingnya civil society adalah langkah penting. Kampanye publik yang efektif dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap civil society dan memperkuat dukungan masyarakat, pemerintah, media, dan organisasi civil society sendiri harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya minta maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.